Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Denny Saputra dengan NIM 251505136 dari kelas PTI Denpasar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester dengan mata kuliah statistika dasar. Nah, pada soal pertama kita disuruh untuk membuat 30 sampel data dari setiap 3 kelompok kelas. Kemudian kita disuruh untuk menganalisis menggunakan statistik deskriptif. Di sini saya menggunakan Excel untuk membuat data, kemudian menggunakan SPSS untuk menganalisis statistik deskriptif. Oke, di sini kita membuat kolom kelas dulu dan juga kolom motivasi belajar. Kemudian kita nulis satu untuk kelas A, kemudian 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Nah, untuk mencari data random di sini saya menggunakan sintaks yang bernama range between, kemudian diisikan dengan 40 yang terkecil, kemudian 100 yang terbesar. Kemudian di sini saya memblok seluruh data dan juga kelas. Kemudian saya copy dan saya pindahkan ke SPSS-nya untuk menjadi data yang akan kita uji di sini. Kemudian pada kolom values di kelas kita mengisi value 1 untuk kelas A, kemudian value 2 untuk kelas B, dan value 3 untuk kelas C. Oke, di sini saya menggunakan analyze descriptive statis, kemudian deskriptif untuk mencari hasil analisis deskriptif. Kemudian motivasi belajar kita pindahkan ke kolom variabel, maka akan bermunculan hasil seperti ini. Untuk mencari data keseluruhan dari setiap kelas kita bisa menggunakan seperti tadi. Bedanya kita menggunakan explore. Di sini motivasi belajar kita pindahkan ke kolom dependent list, kemudian kelasnya kita pindahkan ke kolom variabel yang di bawahnya. Maka akan bermunculan hasil seperti ini. Kelas A memiliki median 773, kelas B memiliki kelas A memiliki min 73, kelas B memiliki min 71, kelas C memiliki min 76, dan seterusnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini berlanjut pada soal yang kedua, yang dimana kita disuruh untuk membuat data 30 orang yang akan diukur motivasi belajarnya, disiplin belajar, dan juga hasil belajarnya. Kemudian kita akan mengkorelasikan motivasi belajar dengan disiplin belajar, motivasi dengan hasil belajar, disiplin belajar dengan hasil belajar. Oke, di sini seperti biasa kita menggunakan aplikasi Excel untuk membuat datanya. Kemudian data tersebut akan kita pindahkan ke SPSS untuk kita uji datanya.
Kemudian untuk mencari hasil dari korelasi atau hubungan antara motivasi disiplin dengan disiplin hasil, di sini menggunakan analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita pindahkan seluruh datanya ke kanan kolom variabel, kemudian kita centang itu yang paling kiri, semuanya paling kiri. Kemudian kita pencet OK, maka akan bermunculan hasil seperti ini. Bisa kita lihat hubungan antara motivasi dan hasil belajar memperoleh nilai SIG sebesar 0,011 dengan koefisien korelasi minus 0,456, yang dimana artinya di sini terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar. Kemudian yang kedua itu ada motivasi dengan disiplin memperoleh nilai SIG sebesar 0,102, yang dimana artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedua data tersebut atau kedua data dari motivasi dengan disiplin belajar. Kemudian yang terakhir, hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar memiliki nilai SIG sebesar 0,381, yang dimana artinya di sini tidak terdapat korelasi atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. Oke, lanjut di sini pada soal yang ketiga, kita disuruh untuk menentukan kelompok mana yang memiliki rata-rata paling besar dari data pada soal nomor 1. Kemudian kita akan mencari rata-rata tersebut menggunakan uji T melalui SPSS. Oke, langsung saja di sini kita mengklik analyze, kemudian kita cari compare means, kita cari independent T sample, kemudian kita pindahkan kolom motivasi belajar ke kolom test variabel, kemudian kolom kelas kita pindahkan ke kolom di bawahnya. Kemudian define group, kita akan mencari perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3 dan kelompok 2 dengan kelompok 3, atau kelas A dengan kelas B dengan kelas C, kelas A dengan kelas C. Oke, di sini dapat kita lihat kelas A memiliki rata-rata sebesar 73,23, kemudian kelas B memiliki rata-rata sebesar 71,70, kelas C memiliki rata-rata sebesar 76,03. Namun karena nilai SIG seluruh dari perbandingan antara kelas A dengan kelas B, kelas A dengan kelas C, kelas B dengan kelas C lebih besar dari 0,05, maka dapat saya simpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga kelompok kelas tersebut. Oke, baik, sekian penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak dosen, karena saya buka tadi awalnya dengan panganjali. Saya tutup penjelasan ini sekarang dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.